Semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama aku di channel Ulfa Nur Hasanah. Di video sebelumnya aku sudah menjelaskan program hamil yang aku lakukan sehingga aku belum berhasil hamil dan ternyata aku divonis mempunyai kista ovarium. Dan di video kali ini aku mau share pengalaman aku, apa aja sih gejala awal yang aku rasakan sehingga aku divonis mempunyai kista ovarium, lalu apa aja pengobatannya, bagaimana pengobatannya, sehingga aku alhamdulillah bisa terbebas dan bisa sembuh dari kista ovarium tanpa operasi. Namun sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ini, jangan lupa komen, share, dan like. Oke, kita langsung saja ke videonya. Jadi, gejala awal yang aku rasakan sebelum aku divonis mempunyai riwayat kista ovarium, yang pertama, aku selalu nyeri menstruasi, selalu nyeri haid. Dari awal aku haid, dari sebelum menikah, dari aku masih gadis sampai aku sekarang, sampai aku sudah menikah. Aku berpikir bahwa ya kalau nyeri haid itu adalah hal yang normal, itu adalah hal yang wajar dan biasa dialami oleh setiap perempuan. Tapi nyeri haid yang aku rasakan pada setiap bulannya, aku selalu merasakan nyeri pada hari pertama saja, atau bisa sampai 2 hari. Dan nyerinya itu di perut bagian bawah seperti ada yang melilit gitu ya, kemudian ke daerah punggung, dan punggung itu rasanya panas sekali. Sampai-sampai kalau aku mau beraktivitas atau sambil kuliah gitu, aku harus minum obat pereda nyeri. Kalau enggak minum obat pereda nyeri, ya bisa mengganggu aktivitas-aktivitas aku. Setiap bulannya aku selalu merasakan nyeri haid dan aku pikir itu adalah hal yang normal, hal yang wajar. Jadi aku nggak pernah kepikiran untuk periksa ke dokter kandungan. Pernah sih waktu itu periksa ke dokter, cuman periksanya ke dokter umum saja karena aku pikir kan kalau sebelum menikah ke dokter kandungan kayak gimana gitu ya. Dan setiap dokter yang aku kunjungi, setiap dokter umum yang aku kunjungi, dia bilang ya itu adalah hal yang normal, hal yang biasa dirasakan oleh perempuan pada umumnya. Dan aku hanya dikasih antibiotik dan obat pereda nyeri aja. Kalau siklus haid aku alhamdulillah lancar, normal dari pertama aku menstruasi sampai sekarang. Siklus mens aku 28 hari, kadang maju sehari ataupun mundur sehari. Kemudian yang kedua, aku selalu makan makanan yang kurang sehat seperti junk food ya. Kalau di daerah aku ada seblak, mie bakso, mie ayam, kemudian makanan-makanan junk food yang lainnya, cilok, cimol, cilor lah yang seperti itulah ya. Terus aku juga suka makanan-makanan yang pedas. Kalau sehari nggak makan makanan pedas tuh kayak ada yang kurang gitu. Terus aku juga jarang sekali melaksanakan olahraga. Itu hal yang paling males gitu ya. Hal yang paling males untuk aku melakukan olahraga. Jadi dulu aku jarang sekali olahraga, ditambah banyak aktivitas di perkuliahan dan di organisasi. Jadi ya nggak ada waktu buat olahraga gitu ya. Ada ya waktu libur yang aku dipakai untuk tidur dan istirahat. Nah, kembali lagi ke tentang nyeri menstruasi. Setelah aku menikah, kok rasanya rasa sakit haid itu kayak makin nyeri gitu, kayak makin sakit. Akhirnya aku memberanikan diri untuk periksa ke dokter kandungan waktu itu sama suami. Awalnya aku deg-degan banget gitu ya, takut ada kenapa-kenapa gitu. Dan akhirnya ternyata setelah aku periksa, setelah aku USG ke dokter kandungan yang pertama, aku dinyatakan ada kista ovarium dan ini hasil USG kemarin. Kelihatan nggak? Nah, ini aku ketahuan ada kista ovarium sebesar 3,7 cm. Kemudian pulang dari sana aku merasa shock, kaget, stres, pokoknya campur aduk deh ya. Ya perempuan mana sih yang nggak takut, yang nggak panik gitu ya. Ternyata setelah di USG hasilnya ada apa-apanya gitu di dalam rahim aku, yaitu kista tadi. Lalu aku searching di YouTube dan di Google apa aja sih penyebab adanya kista ovarium, dan ternyata benar. Salah satu penyebabnya itu adalah sering nyeri haid dan pola hidup yang tidak sehat. Nah, setelah pemeriksaan yang pertama, aku ketahuan ada kista 3,7 cm, lalu aku memutuskan untuk diet dan melakukan pola hidup sehat, rajin olahraga, sering makan sayur, sering makan buah, dan mengurangi makanan-makanan junk food, khususnya mie bakso, mie instan, mie ayam, pokoknya permihan deh. Lalu selang 3 minggu aku mau periksa lagi ke dokter yang berbeda karena banyak juga teman-teman aku yang menyarankan coba periksa di dokter yang berbeda karena bisa jadi dokter A bilang apa, dokter B bilang apa. Akhirnya aku memberanikan diri selang 3 minggu dari pemeriksaan pertama, aku periksa lagi ke dokter yang kedua dan rumah sakit yang berbeda. Dan ternyata aku divonis
kista aku nambah menjadi 5,7 cm dalam waktu 3 minggu saja, teman-teman. Cukup besar kan, cukup cepat gitu. Akhirnya pulang dari sana aku stres, kecewa, takut gak bisa hamil, takut. Pokoknya sangat sedih sampai mata aku bintitan karena nangis seharian, dan aku sampai aku nelpon ke ibu bapak aku bahwa kista aku nambah, pokoknya sampai nangis segukan gitu ya. Lalu singkat cerita, ibu dan bapak aku datang ke rumah aku yang di Bandung, ibu bapak aku di Garut, datang ke rumah aku yang di Bandung sampai malam-malam. Jadi langsung berangkat ke rumah aku. Karena orang tua aku juga ikutan panik melihat aku, takutnya ada apa-apa. Lalu akhirnya aku dibawa ke IGD di Rumah Sakit Ibu dan Anak di daerah Bandung. Dan dokter bilang kalau misalkan udah 6 cm harus segera dioperasi. Tapi kista aku kan masih 5,7 cm, jadi belum bisa dioperasi, dan aku dipulangkan dulu, harus dirawat di rumah gitu. Jadi nggak sampai dirawat di rumah sakit. Terus ada yang bilang kalau sampai dioperasi ya kemungkinan besar hamilnya akan lama, dan kemungkinan juga nggak akan punya anak. Ya aku apa ya, shock gitu ya, aku kan masih muda, baru 1 tahun menikah. Ya Allah, masa udah dikasih cobaan seperti ini. Lalu akhirnya kami memilih jalan yang lain ya, bukan dioperasi. Kami memilih jalan herbal aja, ke pengobatan tradisional. Kebetulan kami sekeluarga punya langganan pengobatan tradisional di Kabupaten Garut. Orang tua aku nggak mikirin berapa harganya, berapa biayanya untuk kesembuhan aku. Akhirnya minggu depannya aku pulang ke Garut dan berobat di sana. Dan di sana aku dikasih obat yang seperti ini, obat herbal ya, obat ramuan. Aku juga nggak tahu komposisinya apa. Aku dikasih 2 botol ini, harus dihabiskan dalam 1 minggu. Selain itu, aku juga mengkonsumsi kunyit putih kurma HC ini. Ini menurut aku bagus banget buat kesehatan, dan menurut aku ini yang paling ngefek gitu ya di aku, yang paling cocok di aku. Selain rasanya nggak pahit gitu ya, yang namanya juga kapsul pasti rasanya nggak pahit. Dan seperti ini teman-teman, alhamdulillah kebetulan bibi aku yang jual ini, jadi nggak ada sama sekali di online shop. Dan alhamdulillah saudara-saudara aku juga bisa sembuh dari kanker dan kista yang tadinya mau dioperasi, sudah daftar mau dioperasi. Alhamdulillah dengan mengkonsumsi kunyit putih kurma HC ini bisa sembuh. Dan nah, kemudian setelah 2 minggu aku mengkonsumsi kunyit putih kurma HC ini, dan dari obat pengobatan herbal, aku juga mengkonsumsi jus real food gitu ya, yang terdiri dari buah bit, tomat, wortel, jeruk, dan madu asli. Itu aku konsumsi 1 gelas di pagi hari sebelum sarapan. Lalu selang 2 minggu, karena aku harus kontrol lagi ke dokter yang kedua, lalu aku di USG, dan hasilnya teman-teman, alhamdulillah, puji syukur ya Allah, alhamdulillah kista aku bersih teman-teman. Dan ini hasil dari USG terakhir aku, yang tadinya kista aku 5,7 cm. Kemarin sama dokter di USG, dokter bilang kistaku sudah sembuh, sudah bersih. Alhamdulillah, aku juga sangat nggak nyangka banget gitu ya, kok cepat banget dalam waktu 2 minggu saja. Alhamdulillah kista aku sudah bersih, yang tadinya divonis harus dioperasi, ini alhamdulillah sudah benar-benar bersih. Nah teman-teman, selain aku ikhtiar yang tadi dengan herbal kunyit putih kurma HC yang ini sama pengobatan herbal, aku juga ikhtiar langitnya gitu. Maksudnya kita memohon dan meminta maaf khususnya kepada orang tua dan kepada suami kita, juga mertua kita. Minta maaf dengan setulus hati, kemudian minta doa dari mereka gitu untuk kesembuhan kita. Alhamdulillah Allah mengizinkan dan mengabulkan doa-doa kita semua. Ya mungkin khususnya doa dari orang tua kita gitu ya. Karena sesuatu yang ada pada dalam diri kita itu adalah hasil dari perbuatan kita. Takutnya kita ada dosa dan kesalahan sama orang tua atau suami kita, harus berani untuk meminta maaf dan memohon doa dari mereka. Oke teman-teman, segitu dulu sharing dari aku kali ini. Semoga kisah aku bermanfaat dan bisa memberikan inspiratif kepada teman-teman semuanya. Buat kalian pejuang kista dan juga pejuang garis 2, pokoknya harus tetap semangat, positive thinking, dan satu hal, jangan stres, jangan banyak memikirkan hal-hal yang kurang baik gitu ya. Tetap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Terima kasih dan see you in the next video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.